Oke, jadi pertama-tama kita bisa langsung save as dulu projectnya, bisa kita namain contoh misalnya. Nah, dari sini kita bisa langsung input yang namanya data demnasnya. Data demnasnya bisa kita langsung drag ke dalam. Nah, nanti di sini bisa kita klik yes atau no, misalnya bisa kita klik yes. Nah, dial di sini menunjukkan bahwasanya data demnas ini atau digital elevation model ini tidak belum terdefine yang namanya special reference-nya. Nah, yang kita lakuin sebenarnya bisa kita cek di sini. Di properties bisa kita cek. Dan kita pergi ke source. Nah, di sini bisa kita lihat spatial reference-nya di sini undefined. Nah, langkah yang pertama ini kita bisa langsung define projection-nya. Nah, define projection bisa kita klik 2 kali data management. Nah, kemudian di sini bisa kita langsung drag data dimnasnya ke dalam input dataset or feature class-nya. Kita masukin ke dalam, terus kemudian di sini koordinat sistemnya kita pakai yang WGS dulu, yang GCS Geographic Coordinate System dengan datum WGS 1984. Kemudian kita klik OK di sini. Nah, setelah itu di sini jangan lupa di layer scene kita define juga. Jadi projectnya kita masukin ke dalam UTM zone 49S. Seperti ini kita bisa kita zoom to layer. Nah, habis dari sini, langkah selanjutnya di sini kita bisa cek bahwasanya demnas ini sudah terdefine projectionnya. Bisa dilihat bahwasanya spatial reference ini GCS 1984 kayak gitu. Nah, langkah selanjutnya ini kita bisa langsung bikin sebuah coupling dengan bebas mau di mana. Di sini kita pakai tool yang namanya tool drawing. Nah, jika tidak ada tool drawing ini kita bisa klik customize. Nah, di sini toolbar. Nanti di sini kita checklist yang drawing sama yang editor. Di sini drawing kita bisa bikin. Kita bikin kotakan seperti ini juga nggak masalah. Bisa langsung kita drag. Nah, jadi dari sini nih properties kita cek. Nah, di sini nanti kita mau bikin yang namanya coupling ini 5 km kali 5 km. Artinya 5000 meter kali 5000 meter di sini. Nah, setelah kayak gini, ini bisa kita geser kemanapun yang kita mau gitu kan. Nah, di sini saya pengen di daerah sebelah sini misalnya. Nah, setelah kayak gini, ini bisa kita langsung klik drawing, kemudian convert to graphic features. Nah, nanti di sini kita langsung pilih yang automatically delete graphic after conversion. Kita klik OK. Kemudian di sini kita langsung mempunyai yang namanya data couplingnya kayak gitu. Kemudian di sini kita rename ini menjadi coupling. Nah, setelah sudah di sini kita bisa yang namanya mengklip data dim ini hingga menjadi sekecil coupling yang kita inginkan gitu. Nah, jangan lupa kita save dulu di sini. Oke, jika sudah di save, di sini untuk clipping ada beberapa contoh. Saya contoh yang paling lama dulu. Di sini kita bisa menggunakan tool yang namanya clip. Nah, clip kita pilih yang data management. Nah, kemudian kita input demnasnya, kemudian di sini kita pilih yang ini jadi yang coupling. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, ini cara yang pertama kayak gitu. Nah, bisa kita cek couplingnya sudah ada di sini sesuai besar coupling. Oke, nah selanjutnya sebenarnya tool clipping ini ada satu lagi di mana satu lagi ini adalah yang namanya extract by mask. Nah, di sini saya mau mencontohkan dulu yang namanya clipping menggunakan demnas. Menggunakan extract by mask. Perbedaannya dengan clipping biasa gitu ya. Oke, di sini kita coba yang namanya pakai extract by mask. Oke, di sini kita bisa masukkan yang namanya demnasnya. Kemudian di sini kita pilih yang convert grafik yang tadi ini yang abstrak ini, bentukannya poligonnya abstrak. Nah, jika kita pakai extract by mask, dia akan mengklip sesuai dengan mask yang bukan rectangle atau bukan yang namanya bukan poligon secara teratur kayak gitu. Apa yang terjadi jika kita mengklip yang pakai tadi tool clip gitu. Misalnya kita pakai yang klip biasa tadi, mengklip yang di sini, yang data management, kita menggunakan coupling yang tidak beraturan ini untuk mengklip. Nah, ini kita bisa pilih yang demnas yang di atas. Nah, nanti hasilnya dia itu akan mengikuti
titik-titik terluar dari yang namanya polygon ini. Jadi itu perbedaan antara tool clip yang namanya extract by mask dan juga tadi clip data management biasa seperti itu. Nah, langkah selanjutnya di sini ada clip yang lebih cepat lagi seperti itu. Jadi di sini kita pilih yang namanya select features dulu, terus kemudian di sini kita klik yang cuffling hingga dia berwarna biru seperti itu. Habis itu kita pergi ke Windows, kita pilih ke image analysis, kemudian kita klik yang DMNAS. Nah, kemudian kita bisa klik. Nah, nanti di sini secara otomatis dia langsung bisa terklip seperti itu. Kayak gitu. Itu untuk cara clipping. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini kita mau bikin yang namanya data kontur dulu seperti itu. Kontur with barrier. Di sini kita bisa kontur with barrier. Nah, kenapa kontur with barrier? Karena kita mau yang namanya nambahin ada kontur index di setiap konturnya seperti itu. Kita bisa drag yang clip DMNAS, nggak masalah. Mau pakai yang bawah, mau pakai yang atas. Cuman ini saya mau hapus aja yang bawah seperti itu. Di sini kita mau, karena saya mau bikin peta itu dengan skala 25.000, artinya interval kontur itu sama dengan 12,5 seperti itu. Nah, di sini indeks konturnya berapa indeks kontur yang kita inginkan. Saya pengennya di setiap kelipatan 50 misalnya. Nanti kita klik OK. Nah, nanti di sini dia akan keluar. Oke, seperti ini. Nah, jangan lupa ini clip DMNAS tadi kita namain. Kita rename menjadi dem clip. Nah, kemudian yang ini adalah garis kontur kita namain. Oke, seperti ini. Oke, kemudian jika sudah, ini kita bisa langsung masuk tahap yang namanya simbologi dari kita bisa matiin dulu supaya terlihat lebih jelas. Oke. Nah, garis kontur ini mau kita simbologi, kita warnain gitu ya. Kita warnain di sini, kita bisa pilih simbologi, kemudian categorize, pilih yang unique value, kemudian kita pilih type. Nah, di sini all values. Nah, kontur dengan type 2 ini berupa kontur index. Kita bisa lihat dari mana? Kita bisa lihat di sini di garis kontur, kita bisa open attribute table, kemudian di sini lihat. Nah, di type 2 ini kelipatannya sama dengan itu 50 kayak gitu nih. Nah, ini 200 150. Nah, berarti di sini kita pilih yang type itu adalah kontur indeksnya seperti itu. Kita pilih type all values, kemudian di sini sebenarnya sudah ada yang namanya template dari ArcGIS itu sendiri. Kita bisa pilih di sini kontur yang warna hitam, kemudian yang satunya kita pilih yang tipis seperti itu. Nah, kemudian kita apply dulu. Nah, nanti dia bentukannya seperti ini jadinya kayak gitu. Oke, langkah selanjutnya kita mau membuat label. Jadi di sini kita klik dulu yang atas, kemudian di sini kita pilih apply. Nah, nanti di setiap label konturnya itu akan terlihat. Cuman kan seperti ini, setiap kontur itu memiliki labelnya masing-masing. Tapi di sini karena saya ingin rapi, saya hanya ingin menampilkan yang namanya kontur itu di kontur indeksnya saja seperti itu. Gimana caranya? Di sini method kita pilih yang define classes, kemudian SQL query. Jadi logiknya adalah saya pengen milih hanya kontur indeks yang punya label. Artinya di sini type ini sama dengan get unique values itu sama dengan 2. Kita klik OK, kemudian kita klik apply. Nanti di sini yang hanya timbul itu hanya kontur indeksnya saja. Dan kita bisa klik bold, kemudian kita klik OK seperti itu. Nah, di sini sebenarnya sudah jadi, cuman di sini kita tambahkan yang namanya hillshade supaya di sini jauh lebih bisa merepresentasikan dari kenampakan bumi itu sendiri. Ini sebenarnya banyak cara-cara untuk yang namanya bikin hillshade, cuman di sini saya pengen yang namanya hillshade secara multidirectional. Kita pergi ke Windows Image Analysis, dan di sini saya pilih yang dem clip. Oke, dem clip ini, kemudian saya pilih di sini di processing ini ada add function. Kemudian saya klik kanan, kita pilih yang dem clip. Oke, dem clipnya ini kita pilih, kemudian add function. Kemudian di sini kita pilih yang insert function. Kemudian di sini kita pilih yang hillshade function. Kemudian di sini kita pilih yang multidirectional seperti itu. Nah, sebenarnya di sini ini ada
sedikit tambahan di mana ketika kita pakai ArcGIS versi di atas 10.6 ini kita punya yang namanya tambahan hillshade type-nya. Jadi di sini kita bisa pilih yang multidirectional. Kalau kita pakai yang 10.3 itu biasanya hanya ada pilihan yang tradisional seperti itu. Kita bisa klik OK, dan kita klik OK. Nanti di sini kita akan langsung terproduce yang namanya hillshade itu sendiri seperti itu. Nah, di sini sebenarnya untuk kita bisa namain di sini, ini kita namain jadi hillshade multidirectional. Oke, ini kita bisa sebenarnya di sini saya pengen sedikit turunkan yang namanya opacity dari garis konturnya karena terlalu kontras. Kita bisa pergi ke display, kemudian di sini kita kurangin menjadi 45%. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya juga mau mengurangi yang namanya warna dari si labelnya itu sendiri. Sini saya bisa pilih, misalnya saya pakai yang warna ini. Saya klik apply. Oke, di sini warnanya sudah sama seperti garis konturnya. Oke, dari sini sebenarnya ini sudah bisa kita anggap sebagai foto topografi, cuman ada beberapa tambahan yang perlu kita tambahkan data-datanya seperti batas administrasi desa, kemudian sungai, terus kemudian juga jalan seperti itu. Nah, di sini sebenarnya saya punya data ini kita bisa download di Indonesia Geoportal. Di sini saya mau nambahin administrasi desa, kita pilih yang shape file. Di sini formatnya adalah shape source atau shape file. Dan kemudian juga ada jalan. Saya tambahkan di sini ada jalan. Oke, jalan kita pilih jalan yang LN atau LN ini adalah line. Kemudian saya pilih sungai. Oke, di sini sungai saya pilih dua, ada sungai AR dan juga ada sungai LN seperti itu. Kemudian juga terakhir yaitu adalah toponimi. Di sini saya menambahin toponimi. Toponiminya kita pilih yang ini seperti itu. Ini kita bisa langsung drag ke dalam. Oke, nanti di sini mereka akan muncul seperti itu. Nah, di sini sebenarnya kita bisa drag ke atas. Nah, di sini kita bisa bikin ketentuan yang namanya, tapi secara logiknya adalah sebenarnya ini bisa diikutin atau tidak. Jadi kita logiknya adalah hillshade atau kontur itu berada di paling bawah karena itu adalah dataran bumi. Kemudian di dataran bumi itu ada sungai. Nah, setelah sungai ini itu ada batas administrasi desa. Setelah batas administrasi desa itu ada yang namanya jalan seperti itu. Habis ada jalan, di atasnya ada toponimi seperti itu. Jadi dari tahap pembentukan dari si layering-nya itu seperti itu. Sebenarnya nggak masalah ini mau diatur seperti apa juga nggak masalah. Cuman di sini kita bisa pertama-tama kita bisa yang sungai, ini kita pilih bisa berwarna biru. Kita atur warna birunya, warna biru ini, kita klik OK. Terus kemudian juga di sini yang sungai LN-nya juga kita rubah. Kemudian di sini batas administrasi desa, ini kita pilih yang hollow dan juga di sini kita ganti warna hijau seperti itu. Ini bisa kita klik jadi warna 1 gitu. Terus kemudian di sini jalan jangan lupa. Jalan ini kita bisa ubah ke warna merah seperti itu. Nah, seperti ini nanti. Nah, oke, kalau sudah ini toponimi jangan lupa. Toponimi ini kita bisa namain di sini. Kita mau pilih dulu di sini mau apa yang kita tampalin yang kita tambahin ke sini. Nah, ini di sini kita mau misalnya tambahin yang namanya Namo JB misalnya di sini ya. Jadi kita nanti kasih di sini properties. Oke, di sini kita pilih ke simbologi dulu. Ini kita bisa ganti. Misalnya kita mau pakai apa nih, tanda plus misalnya. Ini menunjukkan dari lokasi tersebut seperti itu. Oke, kita klik apply dulu misalnya. Oke, seperti ini bisa kita kurangin. Kita kurangin lagi, kita klik apply. Setelah kita klik apply, kemudian kita pergi ke label dan di sini kita pilih yang 6 OJB. Oke, sudah kita klik apply, nanti di sini mereka akan muncul. Jangan lupa label features ini kita nyalain dulu, nanti mereka akan muncul di sini.
Nah, di sini kan masih seperti ini ya, dimana di sini masih tabrakan sama yang namanya garis kontur seperti itu kan. Nah, di sini sebenarnya bisa kita tambahin hollow. Jadi hollow ini adalah outline dari si simbolnya itu sendiri, seperti itu. Cuman di sini nggak masalah karena di sini warnanya masih relatif sama seperti itu. Jangan lupa kita bisa klik save dulu di sini. Oke, jika sudah seperti ini kan ya. Nah, masalahnya di sini adalah seperti Demnas tadi, di mana kita mau ngeklip yang namanya di sekitar daerah punya cufflink kita aja gitu kan. Sebenarnya kita bisa di sini pertama kita bisa lakukan, ini kita bisa grouping dulu. Ini kita namain yang namanya data dasar seperti itu. Ini kita group, ini kita namain ini adalah data dasar. Nah, misal data dasar ini kita matiin dulu gitu kan. Nah, di sini saya pengen ngeklip contohnya kayak sungai gitu kan. Sungai saya pengen ada di sini doang. Kita bisa pakai tool yang namanya tool clip di sini. Tool clip ini kita bisa pakai di sini yang clip analysis. Kemudian di sini kita pilih yang sungai, misal sungai LN. Kemudian klipnya sama kayak tadi kita pakai cufflink gitu kan. Ini cara satunya seperti itu. Nanti ia hanya akan ada yang terklip yang hanya di dalam sini doang seperti itu. Misalnya ini saya hapus dulu. Nah, hanya sungai yang ada di dalam sini. Sebenarnya ini sedikit lama gitu kan. Nah, saya pengen nyontohin cara yang lebih cepatnya. Cara yang lebih cepatnya sebenarnya ini klip juga. Dimana di sini saya nyalain dulu sebentar. Semuanya dinyalain dulu. Kemudian di sini kita pilih layers. Kita pilih properties. Nah, properties kita pilih ke data frame. Kemudian clip optionnya kita pilih clip to shape. Specify shape, kemudian outline featuresnya kita pilih yang cufflink. Kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nanti yang hanya tertampil itu hanya yang ada di dalam sini doang, seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Oke, ini adalah data pertama gitu. Kita nge-produce yang namanya peta kontur seperti itu, peta topografi. Nah, di sini ini kita bisa grup dulu. Ini adalah namanya output. Nah, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya ini kita akan membuat, yaitu ini kita grup dulu. Ini adalah source. Oke, kita save dulu sebentar. Oke, setelah kita save, ini kita bisa lakukan langkah selanjutnya, yaitu adalah kita mau nge-produce yang namanya hillshade. Tadi kan hillshade itu adalah hillshade multidirectional gitu kan. Sekarang kita mau nge-produce namanya hillshade tradisional. Nanti akan dijelaskan perbedaannya itu apa, seperti itu. Di sini kita bisa pertama-tama kita bisa matiin dulu peta dasar dan output topografinya, hanya dim lagi seperti itu. Dan di sini kita pilih yang hillshade. Kita cari, kemudian hillshade-nya ini kita masukin yang dim clip. Nah, kemudian di sini ini kita ganti jadi 0 gitu. Kita akan membuat beberapa hillshade total ada 4 seperti itu. Nah, ini kita namain dulu karena azimutnya tadi matahari itu dari north atau dari utara, kayak jadi 0 kayak gitu. Nah, kita bikin lagi di sini hillshade lagi dengan input masih sama dim clip. Di sini kita pilih 45. 45 kita oke. Nah, ini kita namain juga ini 45. Oke, kemudian juga kita bikin lagi. Dimana sekarang kita bikin azimutnya itu sama dengan 90. Dimana berarti matahari azimutnya itu datang dari sebelah kanan gitu. Sebelah timur. Seperti itu. Nah, kita namain ini 90. Oke, setelah itu di sini kita bisa pilih hillshade lagi. Itu yang terakhir adalah 135. Oke, jika sudah, ini kita bisa minimize juga nggak masalah. Yang hillshade ini kita rename dulu, ini jadi 135. Oke, setelah itu kita bisa pergi ke tools yang namanya raster calculator. Nah, setelah raster calculator, itu di sini kita bikin rumus seperti ini. Tanda kurung, kemudian kita pilih 0 dikali 0,25.
kemudian kurung tutup, ditambah 45 dikali 0,25, kemudian ditambah 90 dikali 0,25, kurung tutup, ditambah terakhir adalah 135 dikali 0,25. Seperti itu. Kemudian kita bisa klik OK langsung. Seperti itu. Nah, nanti di sini dia akan timbul hillset seperti ini. Ini kita bisa grup dulu. Ini adalah hillset source. Nah, kemudian ini kita namain hillset tradisional. Oke, ini kita grup, dimana ini menjadi yang namanya output hillset. Oke, setelah ini kita bisa bandingin dulu ya, yang namanya tadi ada hillset tradisional sama multidirectional. Nah, ini kita bisa lihat dimana memang kalau yang namanya hillset tradisional ini dia ekspresinya jauh lebih terlihat. Karena di sini kita bisa lihat sudut-sudut tajam-tajam ini terlihat. Nah, fungsi dari ini sebenarnya ini nanti untuk penarikan kelurusan geologi seperti itu. Nanti ini kita bisa tarik-tarik. Kita tarik kurusan lembah dan kurusan bukit seperti itu. Ini sebenarnya perbedaan dari hillset tradisional dan multidirectional seperti itu. Oke, setelah ini kita udah punya output 2 topografi dan hillset. Langkah selanjutnya ini kita bisa masuk ke analisis selanjutnya, yaitu adalah kemiringan lereng. Atau kita di sini kita bisa matiin dulu seperti tadi output hillset, kita sisakan dan clip seperti itu. Jangan lupa kita save dulu. Nah, setelah kita save, nah di sini kita bisa searching namanya slope. Nah, slope ini di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita input yang raster ini, terus ini terserah kita mau percent rise atau yang namanya degree seperti itu. Nah, kita mengacu bisa pada sebuah klasifikasi. Klasifikasi yang mau kita pakai, misalnya kita akan bikin yang namanya klasifikasi berdasarkan Van Zuydam. Nah, kita bisa pilih Van Zuydam ini bisa dengan 2 cara, yaitu yang pertama ini pakai degree atau percent rise. Di sini saya pengen contoh misalnya ya pakai yang degree seperti itu. Nah, ini dibiarin, ini bisa kita kosongin, kemudian kita klik satu lagi supaya ini hilang. Kemudian di sini kita klik OK. Nah, setelah dari sini kita bisa rename dulu. Ini kita namain jadi kemiringan lereng. Nah, setelah sudah, ini kita bisa langsung simbologi sesuai yang namanya kemiringan lereng tersebut. Gimana caranya? Di sini kita tentukan dulu klasifikasi yang kita punya itu ada berapa kelas. Misalnya kalau di Van Zuydam ini misalnya ada 7 gitu kan. Di sini kita pilih yang 7. Nanti kita pilih classify. Nah, di sini karena ini percent rise, bukan percent rise, sorry, ini degree, berarti kita klik dulu batas atas, di mana kelas 1 itu 0 sampai 2, berarti di sini kita klik 2. Kelas 2 itu 2 sampai 4, berarti di sini kita klik 4. Kemudian 4 sampai 8, kemudian 8 sampai 16, kemudian 16 sampai 35. Nah, kemudian 35 sampai 55 kayak gitu. Nah, sisanya ini di atas, itu adalah sisanya 58 atau lebih dari 55 seperti itu. Oke, setelah ini bisa kita klik OK langsung, kita klik apply. Nanti di sini dia akan langsung terklasifikasi seperti itu. Nah, di sini kita bisa gunain warna sesuai klasifikasi Van Zuydam, di mana yang paling ini adalah hijau tua. Seperti yang udah digambar, ini bisa kita tuain lagi. Kemudian hijau muda, kita bisa terangin. Kemudian yang kedua ini ada kuning. Nah, setelah kuning ini ada jingga. Nah, kemudian juga merah muda habis itu. Oke, terus kemudian ini merah. Nah, setelah merah yang terakhir ini adalah ungu seperti itu. Ini kita klik apply, kita klik OK. Nanti dia seperti ini. Nah, ini sudah selesai untuk kemiringan lereng. Nah, untuk nambah estetikanya kita bisa copy yang namanya tadi hillset multidirectional. Kita klik copy, kemudian kita layer, kita paste. Nah, nanti kita bikin grup.
kita bikin grup antara kemiringan layering dan multidireksional. Ini kita bikin grup seperti itu. Nah, di sini kita bisa sesuaikan gitu. Kita mau mana yang kita di atasnya kita overlaykan. Misalnya hillshade juga nggak masalah gitu. Ini kita pilih seperti ini. Kemudian di displaynya ini kita kurangin. Bisa transparansi menjadi 70% gitu kan. Nanti dia akan bentuk seperti ini. Ini kita atur-atur aja terserah. Bisa kita klik 60 misalnya. Itu nanti dia akan terlihat kemiringan lerengnya di sini. Bisa klik 50 misalnya, 55, kita klik apply dulu. Nah, kayak gini juga nggak masalah. Kayak gitu. Jadi nanti di sini dia ada sedikit rona-rona dari kemiringan lereng itu sendiri. Nah, ini jangan lupa grupnya ini kita namain jadi yang namanya output. Nah, setelah itu kita udah punya 3 output, topografi, hillshade, dan output kemiringan lereng kayak gitu. Langkah selanjutnya kita mau analisis aspek atau arah dari lereng tersebut mengarah kemana, apakah utara, selatan, barat daya, barat laut. Dengan cara apa? Kita bisa gunain di sini tool aspek misalnya. Kita pakai aspek, kemudian kita pakai yang spatial analysis, kemudian kita masukin dem clip yang awal, kemudian di sini kita langsung oke-kan saja. Nah, nanti di sini dia akan langsung terproduce yang namanya si aspek ini, kayak gitu. Ini kita bisa rename jadi aspek aja. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, sebenarnya di sini ini ada pertanyaan mungkin. Ini fungsi dari aspek apa gitu kan? Sebenarnya fungsi dari aspek ini banyak dalam penerapannya, tergantung kita memakai dalam apa. Contohnya misalnya kita punya studi kasus, kita mau lihat, mau menentukan posisi penanaman tanaman tertentu yang lebih tepat gitu kan contohnya. Misalnya kayak ada suatu tanaman itu cocok tidak terkena matahari secara langsung gitu misalnya. Artinya di sini kita bisa lihat lereng-lereng mana itu yang menghadap bukan menghadap ke timur dan barat, artinya utara selatan seperti relatifnya. Jadi dia memang tidak terpapar jauh lebih banyak dibanding barat dan timur seperti itu. Itu salah satu contohnya. Atau mungkinnya kita bisa masuk ke lebih ranah geologinya di mana ada korelasi dari sinar matahari terhadap lapukan batuan itu sendiri seperti itu. Itu sebenarnya contoh dari penerapan dari aspek ini. Begitu juga dengan kemiringan lereng, banyak penerapan seperti itu. Nah, di sini kita bisa langsung copy hillshade multidireksional yang tadi ada di output kemiringan lereng supaya kita tambahkan juga supaya dia ada profil yang namanya profil. Nah, seperti ini profilnya seperti itu. Jadi di sini kelihatan mana yang mengarah ke ini. Ini kita sebenarnya bisa kita ganti dulu karena ini terlalu buram ya. Display ini kita ubah ke 65 misalnya. Supaya dia ada sedikit mengarah ke arah mananya seperti itu. Nah, ini kita group lagi. Nah, di sini ini kita namain jadi as output aspek seperti itu. Nah, ini bisa kita langsung kita punya beberapa macam output. Ini yang pertama, ini bisa kita close. Ada output topografi, di sini bisa kita lihat. Nah, kemudian jangan lupa nanti data dasarnya kita tampilin seperti ini. Ini kita close, kita punya output hillshade seperti ini. Nah, setelah output hillshade ada output kemiringan lereng. Nah, output kemiringan lereng ini ada output aspek seperti itu. Oke, jadi selanjutnya kita akan memasuki tahap layouting dengan cara seperti apa. Di sini kita bisa langsung masuk ke tab di bawah sini ada layout view. Kemudian di sini layout view kita rubah ini ke dalam A4 dan landscape. Di sini kita bisa masuk ke page setup. Kemudian di sini kita pilih A4. Di sini banyak pilihan. A4 kemudian kita setting ke landscape seperti itu. Nah, di sini kita bisa langsung sesuaikan. Kita bisa tambahkan yang namanya garis bantu gitu seperti ini, garis bantu supaya lebih rapi seperti itu. Kita bikin dulu misalnya nah, seperti ini, kemudian yang di bawah juga kita bikin. Setelah di sini ini kita bikin juga, kemudian kita drag ke bawah. Kemudian di sini kita bisa position, kemudian juga ini kita tambahkan namanya, ini kita atur ke size yang sama seperti itu.
Kita klik OK. Nah, seperti ini misalnya. Kita atur seperti ini height-nya. Height-nya tadi yang diganti jadi 7,7 in juga. Kemudian di sini kita pilih klik OK di sini. Kemudian bila sudah seperti ini, jangan lupa kita tambahin garis bantu di sini juga. Oke, kalau kita tambahkan juga di sini. Ini fungsinya untuk membantu kita nanti. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa atur yang namanya skala dari peta ini. Ini kita atur ke 25.000 ada di sini. Nah, ini kita bisa langsung geser-geser dengan cara apa? Kita pakai tool pen di sini. Seperti ini. Ini kita geser-geser misalnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa nanti di sini ini kita tampilkan juga yang namanya, pertama kita mau layout yang namanya peta topografi misalnya seperti ini. Nah, kalau udah ini nanti seperti ini kita ubah lagi ke select elemen, kemudian kita klik kanan, kita akan tampilkan yang namanya grid seperti itu, grid di sini. Kita klik new grid, di sini ada dua tipe, cuman di sini saya akan contohkan yang pertama pakai grid dari DMS atau Graphical di sini. Kita pilih yang intervalnya sama dengan 30, kemudian kita klik next dan finish. Nah, apply. Nah, di sini kita lihat oke, kita klik OK dulu di sini. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya di sini masih ada grid yang menghadap ke arah barat timur seperti itu. Kita mau bikin di sini itu secara vertikal. Di sini dengan cara seperti apa? Di sini properties kita klik, kemudian di sini kita pilih ke labels, vertical labels dan left right-nya ini kita centang, kemudian kita klik OK. Kita klik OK di sini. Nanti dia akan berbentuknya seperti ini kayak gitu. Oke. Ini sebenarnya lebih baik gridnya ini kita atur supaya garis-garisnya nggak terlalu banyak gitu ya. Kita pilih ke properties, kemudian di sini kita line, kita pilih simbol. Oke, nampaknya nggak masalah sih sebenarnya juga. Di sini kita bisa langsung kita close aja. Kemudian di sini kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan memberikan informasi seperti standarnya sebuah peta, ada yang namanya line dan sebagainya macamnya seperti itu. Nah, di sini kita bikin dulu yang namanya judul. Di sini ada teks. Nah, kita pilih seperti ini. Ini kita namain misalnya peta grafi daerah mana misalnya ini. Kita bisa klik kanan, kita ke properties. Di sini peta topografi daerah misalnya mana ini. Dan sekitarnya. Tahun 2022 misalnya. Nah, kita change simbol. Kemudian di sini kita pilih bold, Arial, oke. Kita klik OK. Ini jangan lupa kita taruh di tengah. Nanti dia akan seperti ini. Ini kita taruh di sini. Ini kita bisa perbesarkan juga misalnya. Ini kita jadi change simbol. Ini kita taruh di size ke 12 misalnya. Kita klik apply. Oke, seperti ini udah cocok. Nah, ini kita bisa atur-atur misalnya seperti ini, kayak gitu. Nanti langkah selanjutnya ini saya mau bikin lebih rapi lagi. Di sini bisa kita tambahin line misalnya. Kita bikin line dulu. Ini kita bisa drag ke bawah. Line ini di sini. Oke, jika sudah, ini langkah selanjutnya adalah kita akan insert yang namanya north arrow. Di sini banyak pilihan north arrow, nggak masalah. Mau pilih yang mana juga, saya mau coba pakai yang ini. Kita bisa ganti sebelah sini. Oke, bisa saya mau taruh di tengah-tengah sini juga nggak masalah. Nanti dari sini, ini kita akan gimana caranya supaya align di tengah-tengah gitu kan. Di sini kita bisa pilih yang namanya seperti ini. Di sini ada toolbar ini. Nah, toolbar dari customize ini kalau misalnya nggak ada, toolbar grafik maksudnya.
Ini grafik bisa kita klik close. Nah, ini fungsinya supaya memudahkan kalian untuk supaya lebih rapih gitu. Di sini kita pilih grafik. Nah, misalnya seperti ini. Nah, saya mau sejajarkan misalnya sejajarkan ini sama ini gitu. Nah, ini bisa kita misalnya yang ini, line center kayak gitu, bisa nggak masalah. Oke, langkah selanjutnya ini kita akan insert yang namanya scale bar gitu ya. Scale bar di sini saya mau pilih yang ini. Kita klik properties dulu. Di sini saya pengen rubah division ini ke kilometer seperti itu. Nah, kemudian kita klik OK di sini. Kita klik OK juga di sini. Oke, kemudian kita kecilkan seperti itu. Sebenarnya ini bisa kita atur-atur dengan cara seperti apa. Di sini kita bisa ubah yang namanya size dari font tersebut. Ini mau saya kecilkan misalnya seperti ini. Nah, kemudian juga ininya kita ubah juga scale dari si barnya seperti itu. Masih kurang misalnya. Oke, di sini number of divisionnya saya mau berubah 2 dan 2. Seperti itu, supaya nggak terlalu banyak. Nah, di sini udah jadi nih misalnya seperti ini gitu kan. Nah, ini bisa kita sama lakukan seperti tadi. Ini kita drag dulu ke atas. Nah, kemudian ini kita samakan supaya ini align center misalnya seperti ini. Nah, ini nanti tinggal kita geser seperti ini, kayak gitu. Oke, misalnya ini kita sudah selesai untuk yang ini. Kemudian kita bisa klik copy, kita tambahkan ke bawah yang ini. Ctrl C, Ctrl F seperti biasa. Kemudian kita akan nambahin yang namanya dynamic text. Dynamic text ini nanti kita akan cantumkan koordinat sistemnya ini apa. Nah, misalnya kayak gini gitu kan. Nah, kita bisa convert to grafik dulu supaya kita bisa ganti-ganti, bisa kita hapus-hapus. Nah, ini setelah jadi seperti ini kita bisa klik properties, kemudian di sini kita hapus. Kita hapus yang bagian ini dan bagian yang ini. Nah, habis itu kalau udah kita change simbol, ini kita ubah jadi italic. Seperti itu, kita klik apply. Nah, di sini. Oke, ini kita mau rubah misalnya ukuran dari si ini adalah kita ubah ke 7. Kita klik apply, kita klik OK misalnya. Gitu. Ini kita bisa tambahkan di sini, misalnya kita tambahin judul. Ini adalah sistem proyeksi misalnya. Sistem proyeksi ini kita klik properties, kemudian di sini kita ubah ini menjadi bold misalnya seperti ini. Kita klik apply, kita klik OK. Nanti ini kita atur ke bawah misalnya. Jika sudah OK, kita pilih ini dan ini kita atur ke samping kayak gini misalnya. Kita klik ini lagi, kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Habis itu kita bisa tambahkan. Langkah selanjutnya inilah kita akan menambahkan yang namanya legenda. Ini kita copy dulu, kemudian di sini kita tambahkan. Misalnya di sini ada legenda. Kita klik 2 kali, kita namain. Oke, kita klik OK. Nanti di sini jangan lupa ya, selama proses layouting ini di save karena yang namanya ArcMap itu sering yang namanya nge-crash. Oke, seperti ini bisa kita klik. Ini kan karena ini susah ya. Kita bisa klik yang ini, kita tekan shift terus kita klik yang ini, kemudian di sini kita pilih yang ini. Nah, nanti dia akan segaris lurus seperti itu. Nanti kita tambah di sini, kita tambah insert, kemudian kita tambahin legend. Legend ini di sini jangan lupa, di sini oke. Velocity kita coba matiin aja. Kemudian di sini kita klik nih yang AR-nya juga kita matiin, jalan administrasi toponimi seperti itu. Dan kita klik next. Klik next, kita klik next, dan kita klik next. Seperti itu, nanti akan timbul seperti ini gitu. Nah, di sini langkah selanjutnya ini yang akan kalian lakukan ini adalah kita convert to grafik dulu gitu. Nah, di sini kita ungroup supaya semakin rapih. Nah, di sini kita kasih label ini adalah keterangan. Oke, change simbolnya ini kita atur ke 8. Oke, jangan dulu seperti ini. Ini kita bisa atur dulu semuanya, kita ini terus kemudian kita kecilkan.
pilih dulu semuanya. Ini kita grup dulu, kita grup, ini kita kecilkan dulu. Nah, seperti ini misalnya gitu ya. Nah, sudah cukup misalnya. Nah, ini kita ungroup dulu, kemudian di sini kita pilih, ini kita ganti keterangan misalnya. Kita klik OK. Kita delete aja nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini ini kita delete yang ini. Nah, ini kita ganti di sini jadi ini adalah keterangan. Yang di atas adalah legenda. Nah, seperti ini gitu. Sama seperti tadi kita bisa ubah supaya ini jadi align gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya ini kita bisa ganti yang namanya kita ganti gitu. Ini kita sejajarkan dulu semuanya. Sejajarkan sesuai sama yang ini. Nah, kayak gini. Itu ya. Nah, ini misalnya kita bisa kecilkan lagi. Kita grup dulu. Kecilkan lagi seperti ini. Kurang kecil misalnya kita kecilkan lagi. Oke. Jadi kita ungroup lagi. Kemudian juga ini kita ungroup misalnya. Nah, ini jangan lupa nanti untuk yang namanya garis ini selalu ada di atas. Ini sebenarnya nggak ada ketentuan apa-apa, cuman ini coba kita rubah-rubah seperti itu. Oke, ini kita ubah seperti ini juga. Nanti ini kita select semuanya. Nah, ini kita samakan semuanya di sini. Kita klik ini, kita samakan juga. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini masih kurang bawah, nggak apa-apa. Ini akan kita atur-atur. Nah, ini kita ungroup. Nah, kemudian namanya akan kita ganti ini jadi batas desa. Oke, jika sudah, yang ini juga sama, kita ungroup. Nah, ini jadi sungai. Kemudian di sini ini kita ungroup juga. Kita namakan menjadi jalan. Nah, ini kita ubah menjadi ungroup dulu, Jadi urutannya adalah poin, habis poin garis, habis garis itu adalah poligon seperti itu. Jadi sama yang ini juga, jangan lupa kita klik save seperti biasa. Kita ungroup, dimana garis yang kecil ini adalah garis minor atau kita namain kontur aja gitu. Nah, yang bawah ini akan namain jadi kontur indeks. Nah, oke, sudah selesai. Ini kita bisa atur-atur lagi untuk size-nya. Kita bisa atur, kita naikin misalnya. Oke, jika sudah, kita sama, kita klik tadi garis atas lagi, kemudian kita copy supaya ini garis pembatas. Seperti itu. Nah, jika sudah, kita akan nambahin yang namanya peta indeks namanya. Di sini kita akan buat peta indeks namanya. Gimana cara bikin peta indeks? Di sini kita bisa langsung klik insert, kita pilih data frame. Nah, data frame ini kita bisa yang namanya kita ganti-ganti gitu. Kita geser-geser. Nah, kita sesuaikan daerahnya. Kemudian di sini kita copy, ini kita turunin dulu. Kemudian kita copy yang ini legendanya. Kemudian kita pilih di sini misalnya. Nah, kita ganti ini jadi peta indeks atau namanya insert peta seperti itu. Oke, jika sudah, ini kita bisa di sini ini kita activate dulu ya. Nah, ini kita activate dulu. Kemudian di sini kita insert
Kita bisa ganti ke sini dulu, kita klik activate di sini tadi ya, kita klik activate, kemudian di sini kita pilih yang add data, kita pilih add base map. Nah, di add base map ini jangan lupa kalian harus terkoneksi yang namanya internet seperti itu. Kita pilih misalnya di sini kita pakai yang OpenStreetMap. Kita klik add. Nah, setelah kita klik add di sini, nanti kita akan tambahkan yang namanya kafling tadi, kafling kita seperti itu. Kafling ini akan kita copy ke bawah. Kita paste di bawah di sini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita pilih zoom to layer di sini. Nanti dia akan loading dulu di sini, akan loading yang namanya base map-nya. Atau ada opsi lain di sini kita bisa menambahkan yang namanya data dari misalnya batas kabupaten dan kota misalnya kayak gitu. Di sini saya tambahkan dulu. Misalnya di sini sebentar. Nah, saya di sini punya batas kabupaten dan kota. Ini bisa saya masukkan langsung ke dalam sini. Nah, kayak gini. Jadi ini bisa kita langsung masukin ke dalam. Nanti di sini ada yang namanya batas administrasi kabupaten dan kota kayak gitu. Cuman di sini kurang bagus ya gitu, kurang cukup bagus. Jadi kita pakai yang OpenStreetMap. Cuman kalau misalnya nggak ada, kita nggak masalah. Pakai yang batas administrasi kabupaten dan kota. Ini jangan lupa di sini kita warnain, di sini warnanya warna kuning supaya terlihat jelas. Ini no color. Kemudian di sini kita pilih warna kuning. Kita klik OK di sini. Sorry, bukan yang ini. Yang kaflingnya. Ini kita remove dulu yang kaflingnya, jangan lupa seperti tadi. Ini kita ubah warna kuning, ini kita no color. Kita klik OK. Nanti kita ubah ke sini. Nah, kita tunggu. Nah, peta indeksnya nanti akan seperti ini. Ini kita bisa zoom to layer misalnya. Nah, kemudian ini bisa kita sesuaikan. Misalnya kita zoom out gitu kan. Kita zoom out terus. Jadi kita zoom out terus. Nah, di sini seperti ini kita bisa langsung lanjut ke selection lagi kayak gitu. Nah, di sini ini bisa kita turunin lagi yang namanya peta indeksnya. Ini kita turunin. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini kita akan menambahkan grid namanya di sini. Kita akan nambahin grid seperti tadi. Ini kita bisa pilih yang grafikul. Kemudian di sini kita pilih. Kita sama-samain di sini 10 menit gitu. Kita klik next, kita klik next, finish. Properties jangan lupa di sini kita ubah label yang tadi vertikal dan right-nya. Kemudian size-nya kita pindahin ke 5. Misalnya kayak gitu. Kita klik apply. Nanti di sini akan muncul yang namanya peta indeksnya seperti itu kayak gini. Ini sebenarnya fungsinya buat apa? Supaya kita bisa ngasih tahu peta yang sebesar ini lokasi aslinya ada di mana sih. Nah, bisa kita tambahin juga ini lebih gedein lagi gitu. Yang bisa saya mau kecilin dulu di sini. Karena nanti ada beberapa atribut yang akan kita tambahkan lagi seperti itu. Kita bisa klik Ctrl C, Ctrl V lagi di sini. Nah, jangan lupa ada satu tambahan lagi gitu. Di sini adalah sumber peta. Nah, sumber peta ini yang paling penting juga. Kita dapetin sumber-sumber ini dari mana sih gitu kan. Misalnya gitu. Nah, sumber peta ini kita bisa tambahin juga. Nah, ini kita Ctrl C aja yang ini. Di sini kita tambahin. Jangan lupa ini kita bisa klik align di sini. Klik align di sini. Oke, nanti peta ini kita tambahin misalnya 1, kita dapat Demnas. Demnas itu serinya berapa misalnya 130862. Nanti sesuaiin sama serinya. Kita kasih keterangan bahwasanya ini kurang lebih 8 akurasinya gitu ya.
resolusinya tuh 8 meter misalnya. Kita tambahin yang kedua. Keterangan Indonesia Geoportal. Nah, seperti ini. Kita klik OK, nanti di sini langsung muncul kayak gitu. Nah, ini adalah standar dari layouting peta seperti itu, kayak gini. Nah, standar layout peta seperti ini, kayak gitu. Nah, sebenarnya bisa ada yang kita tambahin lagi, yaitu adalah pengarangnya. Misalnya keterangan ini, coba kita geser dulu ya ke sebelah sini. Nah, ini kita akan geser ke atas, ke sebelah sini misalnya. Nah, ini akan kita select misalnya sampai ke bawah gitu. Kita select semua. Kita tekan C, kita klik. Nah, kemudian ini kita geser ke atas. Supaya di sini ada keterangan yang buatnya siapa, seperti itu. Kita copy. Kita tahan juga di bawah sini misalnya. Nah, kita bikin ini sama ini sama ini, kita bikin jadi tengah-tengah misalnya kayak gini gitu. Di sini kita klik misalnya oleh, kan? Sini change simbolnya, ini kita pilih di sini. Jadi misalnya kita kecilin jadi 8 aja, nggak masalah. Kita klik OK, ini kita align juga nanti gampang. Kita namain misalnya namanya, kita kasih keterangan min misalnya kayak gitu. Nah, kita klik OK. Nanti ini kita align bareng-bareng di sini. Kita bisa susun ke atas dulu. Kita kasih jarak juga boleh. Dan kita klik tengah-tengah kayak gitu. Nah, kayak gini misalnya. Oke, ini jadi standar layout peta yang standarnya seperti ini kayak gitu. Nah, sebenarnya ada lagi nggak sih gitu kan? Sebenarnya di sini kita bisa ganti contohnya. Di sini nanti ini kita ekspor dulu misalnya. Ini kita file, terus kemudian kita pilih yang export map. Nah, di sini banyak macam-macam kayak gitu. Ada bisa kita pilih di download aja gitu ya. Nah, di download ini kita bisa pilih di sini misalnya namanya adalah peta topografi. Nah, peta topografi misalnya. Nah, ini PDF ada berbagai macam format. Ada PDF, ada JPEG dan sebagainya macamnya. Ini misalnya kita mau simpan ke dalam PDF, oke, kita save aja seperti itu di sini. Nah, misalnya setelah kita save, nanti kita mau bikin peta baru lagi selain peta ini. Misalnya kayak tadi kan kita punya beberapa output gitu kan. Yang peta topografi kita close dulu, terus kemudian di sini kita mau pilih yang peta aspek misalnya di sini. Oke, nah nanti di sini ini kan banyak gitu ya yang standar ininya. Nanti di sini cukup diganti. Ini misalnya kita mau ubah gridnya, ini menjadi gridnya itu menjadi ETM misalnya atau Projected Coordinate System di sini. Ini bisa kita klik hapus dulu misalnya di sini ini remove grid, kemudian kita klik new grid yang measure grid. Nah, kita klik next, di next aja terus sampai finish. Kita klik OK. Nanti di sini sistem koordinatnya berubah menjadi sistem koordinat UTM gridnya seperti itu di sini ya. Ada sedikit perbedaan. Nah, di sini berarti yang kita rubah kalau kayak gini ini adalah beberapa hal. Yang pertama tentunya judul misalnya. Di sini kita judul berarti bukan peta topografi, ini peta arah lereng misalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian kita klik OK di sini. Nah, terus selanjutnya apa lagi? Nah, legendanya jangan lupa. Tadi kan cuma garis kontur doang kan. Nah, ini berarti kontur dan ini kita hapus. Kayak gitu. Kita delete. Yang juga kita delete. Nah, kita tambahkan yang namanya insert. Kita pilih yang legend. Terus kita pilih di sini tadi yang ini kita close dulu semuanya. Kita ubah ke samping. Kemudian di sini kita pilih yang aspek misalnya. Ini kita klik gini. Kemudian kita klik next. Klik next dan klik next, kemudian next lagi, kemudian finish. Nanti dia akan terproduksi seperti ini kayak gitu. Jadi jangan lupa kita convert to grafik dulu, kemudian kita kecilkan.
Nah, kita kecilkan seperti ini, kayak gitu. Nah, kita kecilkan di sini, terus kemudian ini kita bisa geser-geser dulu kayak gini ya. Gitu misalnya. Di sini kita ungroup, kemudian yang atas kita delete. Kita delete gini. Nah, ini sudah jadi kayak gitu. Nah, perbedaannya apa sih antara legenda sama keterangan? Nah, kalau legenda ini adalah data-data dasar yang itu harus ada dalam peta gitu. Jadi kita pengen ada jalan di setiap peta gitu misalnya. Terus kemudian ada sungai, ada batas administrasi, kemudian juga ada topografi. Sedangkan keterangan ini hal yang lebih spesifik yang mau kita timbulkan. Seperti contohnya tadi ada topografi. Kita mau nimbulin namanya keterangan elevasinya. Berarti elevasinya itu ya berupa apa? Garis kontur. Nah, begitu juga dengan aspek misalnya lereng ini. Data dasarnya tetap gitu. Ada toponimi, ada jalan, ada sungai, ada batas desa. Sedangkan keterangannya itu adalah ya dari arah lereng tersebut. Makanya di sini arah lerengnya ada yang flat, ada yang north, kemudian north east, south east, kemudian south, kemudian sampai ke north lagi seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini kita bisa rapihkan misalnya seperti ini. Nah, oke. Setelah itu udah kan di sini kita tinggal langsung masuk ke exporting lagi seperti itu. Ini kita pilih di sini export seperti tadi. Ekspornya kita lakukan hal yang sama, berarti di sini peta arah lereng. Oke, kemudian kita klik save. Nanti di sini dia akan ke save.